你这个弄的像。Tel Aviv sedang panik. Benjamin Netanyahu, sosok yang selama puluhan tahun menjual narasi keamanan mutlak, kini telah menghilang dari radar publik. Namun, yang lebih gila adalah bagaimana mesin propaganda Zionis mencoba menghidupkan kembali sang mayat melalui teknologi kecerdasan buatan. Rekaman video 13 Maret bukan sekedar pidato biasa, itu adalah noda hitam dalam sejarah intelijen. Bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri muncul dengan 6 jari di tangan kanannya? Apakah radiasi rudal Iran mengubah anatomi manusia? Ataukah Mossad sudah begitu putus asa sehingga gagal melakukan rendering video yang sempurna? Kita akan bedah data ini sampai ke akar-akarnya. Mari kita bicara angka, karena angka tidak bisa berbohong seperti politisi Israel. Dalam agresi terbaru, Iran meluncurkan rudal Khorramshahr 4 dan Khaybar Sheikhan yang memiliki kecepatan terminal di atas Mach 10. Data dari satelit independen menunjukkan bahwa tingkat kegagalan intercept Iron Dome melonjak hingga 65% di wilayah padat seperti Tel Aviv dan Yerusalem. Mengapa? Karena Iran menggunakan taktik saturation attack, meluncurkan ratusan drone murah untuk menguras baterai rudal Tamir yang berharga 50.000 USD per biji sebelum menghantam rudal balistik presisi ke target vital. Salah satu targetnya, kantor pusat Netanyahu dan kediaman pribadinya. Kerusakan struktural yang tertangkap kamera jurnalis yang kemudian ditangkap secara ilegal menunjukkan penggunaan ledak penetrator yang mampu menembus beton sedalam 10 meter. Ini bukan sekedar ledakan. Ini adalah pembongkaran paksa bunker terdalam Israel. Ini adalah poin paling ditunggu Iran. Video berdurasi 8 menit tanpa wartawan, tanpa interaksi, dan latar belakang statis. Analis forensik digital mencatat adanya frame rate yang tidak konsisten pada area mulut dan tangan. Fenomena 6 jari pada menit keempat video tersebut adalah bukti otentik bahwa Israel menggunakan model generatif AI yang menciptakan ilusi bahwa Netanyahu masih memegang kendali. Mengapa mereka berbohong? Karena secara konstitusional jika seorang Perdana Menteri dinyatakan tewas atau tidak mampu bekerja, pemerintahan Israel akan mengalami power vacuum yang mematikan di tengah perang. Mereka butuh waktu untuk mengatur suksesi tanpa memicu kerusuhan sipil. Bayangkan,
sebuah negara yang mengaku paling canggih di dunia, harus bersembunyi di balik filter AI karena takut menghadapi kenyataan bahwa pemimpin mereka sudah tidak ada. Data pelacakan penerbangan Flight Radar 24 mencatat pergerakan aneh pesawat Wing of Zion, pesawat resmi kepresidenan Israel. Di saat rakyat Tel Aviv berhamburan ke shelter bawah tanah, pesawat ini justru terdeteksi terbang menuju pangkalan militer di Jerman. Juru bicara Kanselir Jerman Friedrich Merz bahkan sudah mengonfirmasi adanya permintaan izin parkir darurat untuk aset pemerintah Israel. Ini memicu pertanyaan besar, siapa yang ada di dalam pesawat itu? Jika Netanyahu masih hidup dan sehat, mengapa pesawatnya mengungsi ke Eropa? Apakah ini evakuasi keluarga elit? Ataukah misi membawa sisa-sisa pemerintahan yang hancur? Perhatian rapat kabinet terbatas tanggal 14 Maret. Kursi utama kosong. Yang memimpin bukan lagi Bibi, melainkan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dengan wajah yang sangat tegang. Intelijen Turki dan Al Jazeera melaporkan bahwa terjadi perpecahan hebat di dalam kabinet perang Israel. Beberapa fraksi menuntut transparansi mengenai status Netanyahu. Sementara faksi garis keras ingin terus menutupi fakta demi menjaga moral tentara IDF di lapangan. Kehancuran moral ini diperparah dengan menipisnya cadangan devisa Israel. Dengan biaya perang mencapai 250 juta dolar per hari. Tanpa kepastian pemimpin, investor internasional mulai menarik modal dari Tel Aviv. Ini adalah keruntuhan sistematik. Iran tidak hanya menghancurkan bangunan, mereka menghancurkan otak dari operasi Zionisme. Ya, dunia sedang menyaksikan akhir dari sebuah era kesombongan. Jika jurnalis ditangkap hanya karena memotret puing rumah, jika video AI digunakan untuk memalsukan kehadiran, dan jika pemimpinnya menghilang saat rakyatnya ketakutan, maka Israel secara de facto sudah kalah. Iran dan poros perlawanan telah membuktikan bahwa teknologi barat yang mahal sekalipun tidak bisa menutupi rapuhnya fondasi sebuah negara penjajah. Kematian Netanyahu baik secara fisik maupun politik adalah simbol kemenangan bagi nilai-nilai kemanusiaan di Palestina. Kita hanya tinggal menunggu waktu sampai rezim ini mengakui apa yang sudah kita semua tahu, bahwa teater ini sudah berakhir.